Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Amsayna ala fitratil Islam, asbahna ala fitratil Islam bi kalimati ikhlas wa ala dini nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Faqala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatul lil mu'minin. Alhamdulillah, pagi yang penuh berkah. Para pemirsa Basmalah, Allah berikan kekuatan iman pada diri kita sehingga kita bisa sama-sama belajar tentang keimanan, tentang keislaman, tentang dunia kesehatan. Kali ini insya Allah kita akan membahas tentang apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dari pagi sampai malam. Berbicara tentang kesehatan, maka kita akan merujuk tentang sosok seorang Nabi yang kita cintai, yaitu baginda Rasulullah SAW. Karena seumur hidupnya beliau sakit hanya 2 kali, maka sudah sewajarnya kita untuk belajar dari apa yang dia lakukan. Nah, Rasulullah SAW ketika bangun dari tidur, dia melakukan siwak setiap pagi. Jadi apa yang dia lakukan setiap pagi itu bangun dari tidur, beliau bersikat gigi setiap pagi dengan menggunakan siwak. Sebagaimana dalam satu riwayat, ya, kalau tidak memberatkan atas umatku, maka bersikat gigilah kalian, bersiwaklah kalian ketika mau sholat. Maka bangun tidurnya Nabi, ketika itu Rasulullah mau melakukan sholat sunnah, yaitu sholat tahajud, maka dia melakukan siwak. Nah, siwak ini banyak manfaatnya. Dalam kajian-kajian ilmiah, kalau kita melihat bahwa siwak ini selain menguatkan dari gigi-gigi kita, nah siwak ini juga berguna untuk menguatkan rahim. Ya, bagi wanita-wanita yang kena masalah, yang terindikasi bahwa akan ada pendarahan ketika haidnya suka sakit, maka siwak adalah bagian dari terapi yang sangat-sangat baik untuk wanita-wanita yang mengalami penyakit pada rahimnya. Nah, lalu kebiasaan Rasulullah pada pagi hari, ya, hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha adalah membiasakan minum madu dengan air. Ya. Minum madu dengan air, dalam beberapa kali kajian yang telah dilakukan oleh para peneliti, baik itu dari dunia timur maupun dunia barat, ya, ternyata madu ini memiliki enzim yang sangat baik, ya, untuk mengisi ketika perut itu kosong. Ya, salah satu manfaat dari madu itu adalah menguatkan lambung. Menguatkan lambung, daya tahan tubuh, memberikan enzim ketika bangun dari tidur, nah sehingga kita bisa beraktivitas setiap hari dengan baik. Nah, lalu apa yang mendasarkan bahwa hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah bahwa kebiasaan Rasulullah SAW menggunakan madu dengan air. Nah, madu merupakan satu cairan yang sangat istimewa, tapi madu juga sudah mengalami proses pencernaan pertama kali di perut lebah. Di dalam perut lebah itu memiliki lapisan lilin, dan lapisan lilin tersebut tidak akan mudah terangkat kalau tidak menggunakan air. Maka hadis ini sesuai dengan apa yang telah dilakukan oleh para peneliti, bahwa orang minum madu yang paling efektif adalah minum madu dengan air. Nah, lalu kebiasaan Rasulullah lagi adalah ketika dia melakukan tentang makan, tentang pola hidup yang sehat adalah waktu duha. Waktu duha, ya, Rasulullah selalu mengkonsumsi kurma ajwa. Ya, dalam satu riwayat kita melihat bahwa 7 butir kurma ajwa bisa menghindari diri kita dari racun dan serangan sihir. Ya, waktu duha adalah waktu yang paling efektif, di mana dalam satu kajian, ya, kita bisa melihat bahwa waktu duha itu adalah unsur dari lambung kita bekerja maksimal, unsur dari limpa kita bekerja maksimal, unsur dari jantung kita bekerja maksimal. Ya, maka ketika Rasulullah SAW menganjurkan kepada kita untuk mengkonsumsi kurma ajwa, ya, kurma Nabi ketika waktu duha sebanyak 7 butir kurma ajwa, ya, dilakukan untuk kita konsumsi, bisa dengan cara direndam air, ya, dengan cara dikonsumsi langsung, ya, ini untuk memperkuat sistem kekebalan tubuh kita, terutama organ usus besar, lambung kita, limpah kita, dan jantung kita. Ya. Lalu apa yang dilakukan Rasulullah SAW ketika waktu zuhur, ya, ketika waktu zuhur. Nah, waktu zuhur ini di mana sistem imunitas tubuh kita, ya, sistem imunitas tubuh kita mulai drop. Ya, di saat kondisi tubuh kita lagi drop, maka Rasulullah SAW menganjurkan full nutrisi. Nah, maka kalau kita orang Indonesia, ya, kita anjurkan ketika waktu zuhur itu adalah makan besarnya. Ya, jadi tidak hanya makan tadi pagi sarapan madu, ya, atau hanya sekedar kumur-kumur dengan air madu atau makan kurma saja, tapi di waktu zuhur ini dianjurkan kita untuk full nutrisi. Jadi gabungan antara protein, gabungan tentang karbohidrat, dan semua nutrisi yang dibutuhkan dalam tubuh itu ada di waktu zuhur.
Ya. Lalu Rasulullah menguatkan kita, ya, di mana ketika waktu zuhur itu dianjurkan adalah tidur sebelum zuhur. Ya. Jadi kita makan, setelah itu istirahat sejenak, tidur sebelum zuhur. Ya, tidur sebelum zuhur ini juga sangat efektif, ya, di mana pada saat waktu zuhur organ jantung kita lagi memompa darah lebih jauh, lebih kuat, lebih besar, maka Rasulullah menganjurkan kita istirahat, mengistirahatkan sejenak di waktu zuhur. Nah, maka dalam satu penelitian, orang yang tidur sebelum zuhur maka digaransi seumur hidupnya akan terhindar dari penyakit jantung. Ya. Nah, lalu ada lagi anjuran ketika Al-Quran mengangkat dalam surat Al-Waqiah, bagaimana Al-Quran, bagaimana Allah berbicara tentang bagaimana makan buah terlebih dahulu baru makan. Ya, jadi pola makan, pola hidup sehat yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW, baik itu wahyu yang berbicara adalah bagaimana kita bisa makan buah terlebih dahulu sebelum makan. Ya, jadi tidak ada lagi nanti ya makan buah diakhirkan, tapi makan buahnya kita itu adalah sebelum makan. Untuk apa? Menguatkan sistem imun di dalam tubuh kita dan mempermudah lambung kita supaya bekerja lebih ringan. Karena yang menyebabkan penyakit-penyakit lambung, menyebabkan penyakit-penyakit berat di dalam tubuh itu adalah sistem lambung bekerja terlalu berat. Jadi kekurangan enzim, kekurangan serat di dalam tubuh, nah inilah menyebabkan beberapa penyakit berat yang masuk ke dalam tubuh kita. Maka Rasulullah SAW berbicara dalam hadisnya, ya, dapurmu adalah lambungmu, apa yang kamu makan itulah yang menentukan kesehatan kamu ke depannya. Maka sebaiknya bagaimana kita bisa menjaga aturan-aturan yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dari bangun tidur, ya, sampai tidur kembali. Nah, ada anjuran ketika menjelang malam sebelum Rasulullah istirahat, ya, bagaimana Rasulullah itu tidurnya tidak pernah tidur sebelum Isya dan tidak pernah melek setelah Isya. Ya, mungkin pemirsa bingung, ya, tidurnya sebelum Isya, tidak pernah tidur sebelum Isya dan tidak pernah melek setelah Isya. Sedangkan kita rata-rata tidur setelah Isya, bangunnya nanti siang, ya, tidur lagi setelah zuhur, akhirnya kita sulit berpikir. Nah, tapi kebiasaan Rasulullah SAW adalah tidur setelah Isya, ya, tidur setelah Isya, dia bangun sepertiga malam. Ya, jadi Rasulullah itu tidurnya sedikit sekali. Kalau kita hitung waktu sepertiga malam, tidur setelah Isya itu mungkin jam 8 malam beliau tidur, maka sepertiga malam masuk jam 1. Ya, jadi tidurnya Nabi itu hanya 4 jam. Nah, setelah itu dia bangun dan dia melakukan kebiasaan tadi seperti bersiwak, akan mengkonsumsi air dengan mandi. Ya, ada aturan tadi ketika malam hari, ya, 4 jam sebelum tidur, sebagaimana Nabi menganjurkan kepada kita tidak dianjurkan untuk makan berat lagi. Tujuannya untuk apa? Supaya ketika pada saat kita istirahat, lambung juga istirahat. Tidak aja mata yang istirahat, tapi lambung juga istirahat. Nah, ini berfungsi untuk mengatasi beberapa penyakit di dalam tubuh kita, terutama kanker kolon, ya, kanker usus besar. Nah, ini biasa sering terjadi karena pola makan kita yang buruk. Salah satunya adalah mau tidur masih makan. Maka dianjurkan dalam beberapa kitab Ibnu Nabawi, ya, Ibnu Qayyim berbicara bahwa 4 jam sebelum tidur tidak dianjurkan untuk makan. Ya, nah, maka dari semuanya kehidupan yang dilakukan oleh Rasulullah dari pagi, siang, sore, semuanya adalah bicara tentang masalah wahyu. Semuanya adalah aturan. Aturan dari mana? Aturan yang membuat adalah orang, makhluk, atau Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan semua makhluk itu sendiri. Ya, maka disinilah ketika Allah mengingatkan kepada kita bahwa ketika manusia itu diciptakan dari tanah, ya, ketika manusia itu diciptakan dari tanah, bukan dari air, maka Allah wujud kasih sayangnya. Apapun yang kita makan kita tidak langsung berefek. Ya, jadi yang kita makan efeknya nanti panjang. Ya, jadi pola hidup yang kita rubah sekarang nanti kita rasakan manfaatnya 3 tahun, 5 tahun ke depan kita baru merasakan. Tapi apa yang kita lakukan sekarang yang buruk, maka dia juga akan berefek 3 tahun, 5 tahun ke depan. Ya, jadi kalau para pemirsa Basmalah, nah, kita tinggal investasi diri kita. Kita mau sehat saat ini, atau sehat 3 tahun ke depan, sehat 5 tahun ke depan, atau sehat selamanya. Investasi yang harus kita tanamkan adalah bagaimana kita merubah pola hidup kita, bagaimana kita merubah pola makan kita, ya, sehari-hari, ya, bagaimana yang telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW kepada kita. Salah satu kebiasaan Rasulullah adalah kumur-kumur sebelum makan dan kumur-kumur setelah makan. Ya, dalam hadis lain Rasulullah mengingatkan kepada kita adalah berwudu sebelum makan.
dalam beberapa kajian, beberapa penelitian yang kita lakukan, bahkan kita coba meneliti ulang apa dasar ya yang mengatakan Rasulullah kenapa harus kumur-kumur sebelum makan dan kumur-kumur setelah makan. Mulut adalah bagian organ di mana mulut merespon tentang organ lambung. Jadi apa yang kita makan itulah akan yang kita rasakan. Maka kita mulai dari mulut kita sendiri. Maka kebiasaan yang dilakukan Rasulullah itu selalu semuanya dengan hal yang baik, yaitu dia memacu lambungnya dengan memberikan peringatan kepada mulut atau sebagai rambu-rambu bahwa akan ada benda yang masuk ke dalam tubuh kita. Ya. Udah gitu dalam satu riwayat tadi berwudu sebelum makan. Dalam suatu penelitian dikatakan bahwa orang yang berwudu sebelum makan, satu dia akan terhindar dari penyakit berat. Nah yang kedua, ya dia akan terhindar dari beberapa penyakit yang disebabkan oleh bakteri dan virus. Ya mungkin ya cara logika kita ya ketika kita mau makan harus bersih, ya cuci tangan itu adalah bagian dari wudu. Dari kajian-kajian itu, ini bisa menepis bahwa orang yang bangun dari tidur itu harus minum langsung, ya ini disalahkan atau tidak tepat. Ya bahkan ada satu komunitas mungkin ketika bangun tidur ada yang minum urinnya. Ya ini juga dibantah dari hadis tersebut bahwa kebiasaan Nabi tidak langsung minum, tapi kumur-kumur terlebih dahulu dan kumur-kumur setelah makan. Ya, nah beberapa ya yang dilakukan oleh Rasulullah. Tadi kita sudah berbicara tentang apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, yaitu mengkonsumsi tentang kurma di waktu duha. Ya di waktu duha, dan Rasulullah sering sekali meminta. Ya Rasulullah sering sekali meminta seorang wanita dari Habasyah untuk membuatkan air kurma. Ya, membuatkan air kurma. Apa kata Nabi? Aku sering meminta kepada seorang wanita Habasyah untuk membuatkan air kurma yang dibuat di malam hari lalu diminum di pagi hari. Ya, ini sering sekali. Nah, walaupun ada satu riwayat ketika Rasulullah SAW mengatakan bahwa aku haramkan di mana di dalam rumah tersebut ada kurma bercampur dengan air. Seolah-olah hadis ini bertentangan. Ya, tapi setelah kita mengadakan penelitian bahwa terjadinya fermentasi pada kurma itu setelah lebih dari 24 jam. Ya, maka kalau kita urutkan permasalahan itu, kita lihat bahwa Nabi menyuruh seorang wanita dari Habasyah ya untuk merendam kurma. Ya, jadi air panas, misalnya 1 gelas air panas kita masukkan 7 butir kurma. Ya, kita tutup rapat ya dari malam hari sampai pagi. Maka dari malam sampai pagi belum mencapai 24 jam. Ya malam sampai pagi hanya 12 jam atau maksimal 18 jam. Nah 18 jam itu tidak menimbulkan yang fermentasi yang mengakibatkan khamar. Ya walaupun Nabi pernah berbicara tentang di dalam kurma ada khamar, di dalam gandum ada khamar, di dalam madu ada khamar. Ya, tapi ternyata fermentasi itu butuh waktu 24 jam. Nah, apa manfaatnya? Ya ini yang sering sekali dilakukan oleh Rasulullah. Jadi pagi dia rendam, minum di malam hari, buat malam diminum di pagi hari. Ya, karena apa? Kurma yang direndam itu akan lebih mudah diserap oleh tubuh. Beda dengan kurma yang kita makan langsung, ya, itu akan lebih lama dicerna oleh tubuh karena kulit buah kurma itu juga bisa menyebabkan peradangan pada usus kita. Ya, jadi makanya Rasulullah menganjurkan pada malam hari ya bisa minum cairan kurma, bisa mengkonsumsi gandum. Jadi makanan berat itu hanya di waktu siang. Ya, malam hari tidak dianjurkan kita untuk makan yang berat-berat. Ya, atau makan buah pisang di malam hari. Jadi ketika pagi kotoran kita dalam lambung keserap. Ya, atau bubur, ya gandum, bisa roti, bisa sereal atau apa yang ada di sekitar kita. Tapi yang pasti di malam hari tidak pernah dianjurkan dalam satu riwayat kita untuk makan makanan yang berat sebelum tidur. Ya. Lalu ada juga larangan ya, yang tidak dianjurkan dalam Atibun Nabawi dalam ajaran kita, ya, yaitu mencampur makanan. Ya. Memang ini tidak diharamkan, tapi tidak dianjurkan, yaitu mencampurkan antara hewan laut dengan darat menjadi satu. Contoh ikan dengan telur, ya, dalam satu bejana. Di mana mengatakan aku tidak anjurkan, aku tidak izinkan untuk mencampur antara laut dengan darat dalam satu bejana tempat makanan. Waktu kita menemukan dalil tersebut, kita penasaran, kita coba dengan beberapa tim dari para peneliti di Indonesia, kita coba meneliti apa dalil yang mendasari kenapa Rasulullah SAW melarang kita untuk mencampur dalam satu makanan, dalam satu piring bahwa ada ikan, ada telur atau ikan dengan daging. Ya, ternyata dalam penelitian yang kita temukan memang subhanallah
Ya, Rasulullah bukan ahli kimia, Rasulullah bukan ahli fisika, Rasulullah bukan seorang dokter yang ahli gizi, ya. Tapi ternyata ketika protein berbeda antara darat dengan laut, nah inilah yang menyebabkan tubuh kita sakit. Nah, salah satunya yang menyebabkan kolesterol tinggi itu bukan ikan laut berdiri sendiri, ya bukan cumi berdiri sendiri, ya bukan telur puyuh berdiri sendiri, tapi sering sekali kita tanpa kita sadarin di rumah kita masak capcay. Ya, di situ ada udang, di situ ada telur. Nah, itu jadi satu. Nah, pada saat kita makan berbarengan, disitulah akan mengikat suatu kolesterol yang berat. Nah, setelah kolesterol terjadi, nanti di situ juga akan muncul yang namanya asam urat dan berbagai macam penyakit lainnya. Nah, maka Islam dengan ajaran yang sangat sempurna mengajarkan kepada kita dari awal bangun tidur sampai malam hari dengan cara yang baik sehingga tidur kita berkualitas baik, ya tidak mesti harus banyak tidur, dan bangun dari tidur juga kita akan bangun. Pemirsa Basmalah, ya, dari pemaparan tadi kita bisa melihat kebiasaan-kebiasaan buruk kita, ya ternyata kebalikan dari apa yang telah disampaikan oleh Al-Quran kepada kita, apa yang telah disampaikan oleh Rasulullah SAW kepada kita, ya. Efeknya ini pasti kepada tubuh kita sendiri, karena yang memberikan peringatan, yang menyampaikan itu adalah Sang yang menciptakan kita, ya. Maka apa akibat ketika pola hidup kita salah, pola makan kita salah, pola tidur kita salah, maka pasti akan berefek yang namanya penyakit. Contoh yang sangat sederhana, ya. Ketika kita membiasakan diri untuk makan mencampur dalam satu tempat makanan tadi antara darat dengan laut menjadi satu, buah dengan susu menjadi satu, ya, jadi mungkin kita sering makan buah dicampur dengan susu jadikan jus, yaitu dalam penelitian kita ternyata buahnya netral, susunya netral, jadi tidak ada manfaatnya. Ya, jadi itu juga kebiasaan-kebiasaan yang salah yang sering kita lakukan. Ya, udah gitu juga makan susu dengan sampingnya ada ayam atau daging, ini juga tidak dianjurkan karena lemak pada mereka itu saling tidak bisa menyatu, ya mereka saling berlawanan satu sama lain. Nah, maka efek yang sering kita rasakan adalah yang pertama kolesterol tinggi sudah pasti, ya sakit jantung sudah pasti, darah tinggi sudah pasti, ya asam urat, diabetes itu pasti akan terjadi pada diri kita. Nah, maka Islam memberikan arahan kepada kita. Ketika Rasulullah SAW senang makan daging, tapi Rasulullah SAW menganjurkan kepada kita ada puasa Senin Kemis, ada puasa Ayyamul Bid, ya pertengahan bulan, untuk apa? Membersihkan sisa-sisa makanan yang tidak bisa dicerna dalam tubuh kita. Ya, toksin yang di dalam tubuh dikeluarkan dengan adanya puasa. Ya, maka untuk pemirsa Basmalah, nah kita mau sehat, maka kembalilah kepada rujukan tuntunan-tuntunan yang sudah dicontohkan oleh Nabi kita, karena bukti nyata yang bisa kita lihat sehari-hari, ya bahwa Rasulullah SAW sakit hanya 2 kali, dan sakitnya itu bukan disebabkan dari dalam tubuhnya, tapi beliau diracun dan disihir. Ya, jadi begitu kuatnya fisik seorang Nabi kita. Ya, Rasulullah diracun ketika perang Khaybar, ya tapi Rasulullah masih kuat fisiknya dan dia masih bisa memimpin peperangan hebat dengan jenis racun yang maha dahsyat. Ya, jenis racun itu namanya labiti, ya sahabat gitu mencium aja meninggal, tapi Rasulullah bertahan kurang lebih sampai 4 tahun. Nah, ini menandakan bahwa wahyu tidak akan pernah salah dan wahyu tidak akan pernah berubah, tapi penelitian yang dilakukan oleh manusia akan berubah sesuai dengan zamannya. Maka para pemirsa Basmalah, mari kita hidup sehat, ya mari kita jaga pola hidup kita sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi kita. Ya. Mari pemirsa Basmalah, kita mulai dari saat ini, mulai hari ini, mulai detik ini, ya kita mulai mencontoh apa yang diajarkan oleh Rasulullah, mulai hidup sehat, ya mulai apa yang dilakukan oleh Nabi dari awal bangun tidur sampai malam hari. Ya, untuk pemirsa Basmalah, silahkan mulai dicoba dan kita akan merasakan keajaiban dalam diri kita sehingga kita bisa sehat sampai kapanpun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.